Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di hari terakhir di ujung bulan Rajab. Besok kita sudah masuk ke bulan Sya'ban. Di dalam bulan Rajab yang terakhir ini kita ngambil sedikit pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita tegas di dalam Hadailu Syuhur, semua dikembalikan kepada zikir. Ridwanullah, ridho Allah itu syaratnya harus talqin zikir. Radhiyallahu an. Nah, laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Jimnya adalah jud. Jud itu juga syaratnya harus ditalqin zikir. Karena orang yang sudah ditalqin zikir, dia merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mau apa-apa, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baknya adalah baro'ah. Baro'atu minan nifaq, guru kita menjelaskan, bebas dari munafik. Dan untuk terbebas dari munafik, caranya adalah zikir dengan banyak zikir. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam arti lain, para ulama juga ada banyak yang menjelaskan Rajab itu rohnya adalah Rasulullah, jimnya adalah Jibril, baknya adalah Buraq. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Pelaku utamanya, pemeran utamanya adalah tiga makhluk Allah, Rasulullah, Jibril, dan Buraq. Yaitu peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Secara syariat ya kita sering mendengar tentang ceritanya gini. Ya. Kita ambil pelajaran penting bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad menghadap Allah. Ya. Untuk menghadap kepada Allah nggak mudah, butuh persiapan. Kita mau menghadap kelurah saja kita persiapannya luar biasa. Apalagi kita menghadap presiden, menghadap bupati, pejabat aja kita persiapan, apalagi kita menghadap Allah. Nah, untuk menghadap Allah ini peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai pelajaran buat kita semua. Apa? Yang pertama adanya pembersihan hati. Ada pembersihan diri kita. Untuk menghadap Allah, diri kita harus suci. Menyamakan frekuensi. Ya. Allah adalah zat yang maha suci. Tidak bisa didekati, tidak bisa ditemui kecuali orang yang hatinya bersih. Nah, maka secara syariat juga kita mau ke masjid aja harus wudhu dulu, harus punya wudhu, harus terlepas dari jinabat. Ya. Peristiwa Israel juga lebih luar biasa. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiraskan, itu Rasulullah dibersihkan dulu hatinya. Apakah hati Rasulullah kotor? Enggak. Rasulullah adalah makhluk yang paling bersih. Kenapa dibersihkan juga? Ini untuk tuntunan buat kita, buat contoh. Rasulullah saja yang sudah bersih menghadap kepada Allah dibersihkan lagi secara zahir, ya dengan air jam-jam konon, secara hakikatnya adalah talqin. Talqin membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, membebaskan diri kita dari berbagai macam dosa. Talqin. Makanya orang yang sudah talqin, kata Rasulullah, sampaikan oleh guru kita, istabshiru bi anna Allah qad ghafara lakum. Nah, berbahagialah kalian semua, kalau sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa, ketika kita ditalqin, diturunkan Al-Quran, ya, kita seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir. Dalam bahasa tasawuf namanya tiflul ma'ani. Dibersihkan dulu. Kenapa? Ya kita mau menghadap zat yang maha suci, yang maha bersih. Ya. Maka kita harus bersih. Makanya talqin.
Ini guru kita luar biasa. Sekarang udah maklumat tentang talqin banyak sekali. Ayo ditalkin ya. Yang terutama yang sudah meninggal, talqin badal. Yang masih hidup juga ditalkin. Yang belum ini juga dijorokin aja kata Allah. Talqin aja. Meskipun orangnya nggak minta, talqin. Jorokin aja, jorokin ke sorga mah nggak dosa kata Allah. Saking pentingnya talqin, membersihkan hati. Kenapa? Kalau orang hatinya bersih, melangkah menuju Allah enteng. Ya. Enteng menuju kepada Allah. Kenapa orang susah sholat, hatinya kotor? Kenapa orang nggak mau puasa, hatinya kotor? Kenapa orang tidak mau berbuat baik, hatinya kotor? Melangkah menuju Allah berat. Ya. Maka dibersihkan. Setelah kita dibersihkan oleh guru, oleh Allah melalui proses talqin, alhamdulillah kita enteng. Sholat sunnah enteng, zikir lama juga enteng, sampai sholat 100 rakaat nisfu Sya'ban juga terasa enteng. Kenapa? Sudah dibersihkan hati kita. Talqin. Nah, yang kedua adalah butuh pembimbing. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW didampingi oleh malaikat Jibril sebagai mursyidnya. Nah, sebagai mursyidnya, karena kita gak bisa sendirian. Rasulullah saja didampingi terus. Di Rasulullah nggak ditinggal setelah ditalkin, ditinggal enggak. Didampingi terus sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Setelah kita ditalkin, kita nggak cukup, udah selesai begitu aja. Harus selalu berdampingan dengan guru mursyid. Tidak boleh jauh dari guru mursyid. Tidak boleh lepas robitoh kepada guru mursyid. Karena pasti dalam perjalanan ruhani kita akan banyak mengalami hal-hal yang tidak kita duga. Perjalanannya rumit, sulit, banyak gangguan, banyak godaan, terutama yang dari setan itu. Ya. Pasti perjalanan Rasulullah saja sampai ke Madinah disuruh sholat. Nah, sholat ngikut nurut ya emang murid nurut aja, ngerti nggak ngerti udah ikut aja. Ya, setelahnya sholat di Thaifah baru Rasulullah nanya, Jibril tadi di mana ya? Itu Thaifah. Nanti besok-besok kamu akan hijrah ke sini, ke Thaifah atau ke Madinah. Nyampe lagi ke Bukit Tursina, nyampe ke Badar, sampai ke Palestina. Itu Rasulullah nurut, ikut tunjuk daripada malaikat Jibril. Setelah itu baru bertanya. Inilah perjalanan. Maka nggak bisa orang suruh talqin terus selesai. Nggak bisa, harus ada pendampingan dari guru mursyid. Harus selalu bimbingan, selalu robitoh kepada guru mursyid. Supaya kita tidak tersesat. Makanya dalam tasawuf itu ada terkenal istilah man la syaikholahu fa syaikhu syaitan. Ya, kalau orang tidak punya guru, ya gurunya setan. Pasti disesatkan, pasti dibelokkan oleh setan. Mengambil kesimpulan sendiri, mengikuti pendapat sendiri. Wah ini kali, ini. Bukan. Maka dalam hidup ini kita butuh mursyid yang menunjukkan jalan kepada kita, yang menjadi tempat bertanya. Istilah orang Padang ini, tampe watanyo, tampe wawarito. Ya. Sosok mursyid yang untuk tempat bertanya, tempat bercerita. Dan mursyid ini harus yang hidup. Gak bisa bermursyid kepada orang yang sudah wafat. Ya. Ini sesat banget itu orang mengatakan, wah kita cukup ke Abah Anom aja. Lah emang lu bisa berhubungan dengan Abah Anom? Emang lu bisa ngobrol sama Abah Anom? Ya. Jangan legek. Kita butuh guru mursyid yang masih hidup, yang bisa kita cerita, yang bisa kita cium tangannya, yang bisa kita mintain petunjuknya. Ya. Mursyid. Yang ketiga, selain kita dibersihkan hati dan pendampingan guru mursyid, kita jangan lupa harus punya buruk. Ya. Harus ada buruk. Buruk itu kendaraan tercepat. Kendaraan yang membuat stabil. Kalau jalannya naik, kan dalam kisah itu kalau jalannya naik, kaki belakang buruk memanjang. Kalau jalan menurun, kaki depan. Artinya apa? Selalu stabil.
Tidak ada naik turun, tidak ada goncangan, tidak apa. Itulah buruk. Apa buruk itu? Zikir. Zikir. Ya. Buruk itu adalah zikir. Zikir itu kendaraan cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu stabil zikir. Nah, makanya zikir ini adalah ibarat buruk. Buruk itu adalah ibarat zikir. Maka kendaraan ini harus dirawat. Ya, kita punya motor, kita punya mobil, kita kendaraan, semua kita rawat. Ya, olinya, kemudian lain-lainnya, semuanya dirawat. BBM-nya juga sesuai dengan standar. Ya, dirawat. Biar apa? Biar jos. Ya, jos. Nggak mungkin kita asal naik aja punya motor nggak pernah di servis, nggak pernah diganti oli, nggak bensinnya jarang-jarang kurang, ya mogok. Ya, inilah zikir. Kita diamati zikir, talqin zikir itu nggak dilepas begitu aja, dirawat zikir kita, mengamankan, mengamalkan, melestarikan, dirawat ibarat motor itu, dicuci, dibersihkan, olinya diganti, bensinnya jangan sampai telat. Nah, biar apa? Biar lancar perjalanan menuju kepada tujuan. Tujuan kita apa? Ilahi anta maksudi. Kita dikasih bekal kendaraan apa? Zikir. Maka guru kita menjelaskan. Begitu kita ditalkin, siapapun kita ditalkin, guru kita berpesan, laksanakan zikir ini sesuai dengan petunjuk guru. Minimal 165 ya. Minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Itu perawatan zikir. Ya. Minimal 165. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau lagi darurat, lagi perjalanan, lagi musafir, boleh 3 kali dulu. Lagi darurat, ya, darurat boleh 3 kali dulu. Nanti di waktu yang longgar, didobel, dibanyakin, diganti, dikodok supaya istiqomah mengamalkan la ilaha illallah. Itu petunjuk guru, biar buruknya lancar, biar kendaraannya lancar. Tuh. Kalau darurat boleh 3, tapi nanti dibanyakin. Ya, kita kan begitu jadinya. Lah kenapa banyak ikhwan yang mogok? Ya karena zikirnya. Kendaraannya nggak terawat, makanya mogok. Ya, disuruh 165, 3 mulu. Malah kadang-kadang ditinggal. Dikodok enggak, dibayar enggak, udah tinggal begitu aja. Mogok. Jadi kita ini kan tergantung perawatannya. Kalau seorang ikhwan merawat buruknya, merawat zikirnya ini dengan baik, yakin jos terus selama perjalanan, jos terus kemana nyampe. Ya, karena terawat, siap, kendaraannya siap selalu. Tapi sekali lagi kalau kendaraan ini tidak terawat, ya, ya wayahna. Ya. Jadi zikir ini adalah penentu kita, perjalanan kita. Kenapa orang ibadahnya loyo? Kenapa orang malas ibadah? Karena apa? Karena zikirnya. Ya, zikirnya kurang. Kenapa ikhwan kok masih banyak gelisah mulu, masih banyak masalah? Karena zikirnya kurang. Di sini penyakitnya. Maka buruk itu ibarat kendaraan. Sekali lagi buruk itu kendaraan harus dirawat. Seorang ikhwan kalau zikirnya dirawat, kalau zikirnya terawat, yakin. Semua amal yang mursyid gampang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan harapan. Nah, maka setelahnya Rasulullah ditalkin, didampingi oleh seorang mursyid, kendaraannya yang jos, sampailah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kita perjalanan kita. Kita juga semua lagi Isra Mi'raj. Cuman ya itu, ada yang cepat, ada yang kalem, ada yang biasa, ada yang... Ya karena semuanya tergantung kitanya. Nih, kalau kitanya pengen cepat, jos, ayo perawatannya yang
bagus. Yang mestinya pakai pertalit, pakai pertamak, biar lancar lebih, jos lagi. Ya, juga jangan banyak mampir-mampir, langsung ke tempat tujuan ilahi anta maksudi. Ya, maka inilah prosedur untuk kita sampai kepada Allah. 3 itu. Kita harus ditalkin, kita harus dampingi mursyid terus kita kendaraan kita terawat. Yakin dengan 3 hal ini, kita selalu sampai kepada Allah seperti doa kita, ilahi anta maksudi, waridoka wa atini mahabbataka wa atini maka abada. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.